Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Eka dengan NIM 1062200072 akan membuat video MK Hukum Acara Pidana. Materi pertama yang akan saya bacakan mengenai ruang lingkup peradilan. Peradilan sebagai salah satu mekanisme hukum penting di Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek. Dalam proses hukum, ada beberapa ruang lingkup dalam peradilan, yaitu yang pertama adalah penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan tersebut pemeriksaan apakah penangkapan atau penahanan seseorang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, seperti pasal 21 KUHP yang mengatur tentang penangkapan dan penahanan. Yang kedua adalah penghentian penyidikan dan penuntutan. Uji sah setidaknya keputusan untuk memberikan penyidikan atau penuntutan sebuah kasus. Yang ketiga adalah ganti rugi atau rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa atau terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Yang keempat adalah penetapan tersangka. Penetapan tersangka sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Yang kelima adalah penggeledahan dan penyitaan. Sah tidaknya tindakan penggeledahan atau penyitaan barang bukti. Sejatinya, ruang lingkup peradilan dibatasi dalam ketentuan pasal 77 KUHP. Namun, karena perkembangan hukum sebagai respon atas ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat, terdapat keputusan ruang lingkup peradilan melalui terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PPU strip 12 garing 2014. Berdasarkan putusan MK tersebut, terdapat penambahan objek pra-peradilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan. B. Pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan. Adapun beberapa pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP. Yang kedua adalah penyidik untuk memeriksa sah tidaknya pemberhentian penuntutan. Yang ketiga adalah penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya pemberhentian penyidikan atau pemberhentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban. C. Mekanisme pra-peradilan. Secara umum, mekanisme pra-peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan. Yang kedua adalah permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu pemberhentian penyidikan atau penuntutan. Yang ketiga adalah permintaan ganti rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan. Yang keempat adalah pelaksanaan sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh hakim tunggal. Yang kelima adalah dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Yang keenam adalah dalam pemeriksaan dan pemutusan tentang sah dan tidaknya penangkapan atau penahanan. D. Upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Yang pertama adalah putusan pra-peradilan tidak dapat diminta banding, pasal 83 ayat 1, kecuali